dulu. Angin, awan, tahan. Kalau awan tahan. Hujan. Angin, tarik Bu. Awan, hujan. Angin. Oh iya, awan, hujan. Udah lama banget nahannya. Terus ada suara preng. Lain yang ditahan dan dikeluarkan. Oke. Nextnya kita lihat. Kenapa ada bercerita yang memang dilombakan? Kenapa? Karena ada kategori cerita yang tidak mengandung religius, tidak mengandung pedagogis, tidak mengandung psikologis. Kenapa? Ceritanya bukan cerita untuk pendidikan. Maka pengalaman saya tahun 2003, udah cukup lama ya Bu. Mungkin waktu itu masih awal-awal sekali para guru taman kanak-kanak melakukan lomba bercerita yang sampai akhirnya kita terpilih 32 provinsi di sana di Hotel Indonesia. Ada satu peserta saya masih ingat dari Bali. Bali itu kan kelihatan Bu, kreatif banget ya Bu. Guru-gurunya itu bawa alat peraga mendongengnya luar biasa. Tapi Ibu tahu ceritanya apa? Lea. Jadi gurunya itu mau pintar nari, gitu ya, dia dongeng, kemudian cerita, anak itu dikejar oleh kepala Lea, dan akhirnya digigit, kakinya berdarah. Yang nonton lah, bayangin, terus alat peraganya keluar, tuing, gambar anak di dalam gigi Lea. Anaknya teriak, ada darah-darahnya. Nah, loh, gimana dong cerita untuk anak usia dini? Nah, padahal sangat bagus kreatifnya. Bu gurunya pintar nari, bu gurunya bisa menggambar, bu gurunya juga dalam bercerita bisa merubah suara. Tapi kenapa aspeknya nggak ada? Justru sangat menakutkan itu. Jadi ibu-ibu kalau misalnya aspek bercerita yang perlu diceritakan itu harus ada. Kemudian aspek psikologis. Nah itu tadi anaknya takut. Pedagogis pendidikan. Masa sih ada cerita pembunuhan buat anak-anak? Kita aja selalu harus menghaluskan ketika cerita tentang Halil dan Kabil. Ya, harus tetap dihaluskan. Kenapa? Belum sampai ke sana pikiran anak-anak. Nanti dia cerita, kenapa sih kok dibunuh-bunuh? Susah jawabnya. Nah, kemudian kita lihat kesulitan dalam mendongeng. Ibu-ibu pasti banyak yang gini, aduh dongeng itu susah kalau nggak bakat. Padahal sebenarnya mendongeng memang perlu bakat untuk yang mau jadi profesional. Tapi kita kan mendongeng yang bagus untuk sekolah, untuk anak-anak. Nah, tidak harus profesional yang sampai akhirnya bisa mempunyai suara sampai 200-an. Ya, ini dia perbedaan status juga membuat sulit dalam mendongeng. Misalnya perbedaan status, ibu datang ini ke daerah konflik seperti saya kemarin. Itu saya kesulitan Bu di Karo. Ini alat peraganya misalnya Bu Guru pakai buku. Bukunya cantik, tapi Bu Gurunya belum baca di rumah. Anak-anak, Bu Guru bawa buku bagus bukan? Bukan loh. Ini bagus. Anak-anak kan gitu ya, ujungnya yang disebutkan. Jadi jangan sama anak usia dini, bagus bukan? Anak-anak Bu Guru akan cerita. Kita buka ya, udah keren nih. NIN. Judulnya dulu. Ini judulnya Domba yang Kesepian. Wah, gitu gak ada keren gurunya. Begitu dibuka, gurunya lupa. Si Dombi berjalan pelan-pelan. Kemudian anaknya yang tadi udah gini, karena gurunya ikut baca, balik lagi. Terus ada gambarnya, si Dombi naik ke atas pohon. Bu gurunya lupa nggak ceritakan itu. Oh, itu dia naik pohon. Iya ya, lupa Bu Guru. Sulit dong, sampai di mana tadi ceritanya? Terus anaknya gini, nanti Ade mau lihat sendiri bukunya. Akhirnya dia yang minta bukunya, dia cerita gambar, dia naik. Anak-anak usia dini suka kan lihat gambar, cerita sendiri, karena gurunya nyeritainnya juga sambil baca.
gitu ya, kurang persiapan. Nah, kemudian kurang penjelasan terhadap materi yang akan diperankan. Biasanya kalau bawa alat peraga boneka, terangkan dulu Bu, bahwa bonekanya itu mempunyai macam-macam karakter. Ini adalah belalang. Nih nanti ada alat peraga saya. Ini kelebihan mendongeng. Nanti kita lihat ya Bu, ada setelah ini ada gambar alat peraga yang saya buat. Kisah dapat mengaktifkan, membangkitkan semangat anak didik karena anak didik senantiasa merenungkan makna. Jadi nggak usah diragukan Bu. Sebenarnya anak usia dini itu dia pasti gini. Oh iya ya, gitu ada itu. Tapi kalau berceritanya dengan baik dan menarik, kemudian sehingga anak didik terpengaruh oleh tokoh dan topik kisah tersebut. Nah lihat, mengarahkan semua emosi sehingga menyatu dalam satu kesimpulan terjadi pada akhir cerita. Ini cerita. Nah, anak-anak, sebuah kuda putih sedang berjalan dan kita, kalau gurunya cerita kayak gitu, anaknya putus-putus. Apalagi bilang seekor jadi sebuah. Anaknya ngambang karena dia mau cari ini emosi terkumpul di akhir cerita. Tapi kalau guru, anak-anak akan dilihat satu ekor kuda putih sedang berlari. Angin kencang berkobar dan di atasnya adalah satu pangeran. Dia mengeluarkan pedang besar. Anak-anak pun emosinya meluap-luap. Perasaannya ada pedang di situ. Padahal yang ada bu gurunya. Ya. Nah, itu emosi ada di akhir. Kemudian kisah selalu memikat karena mengundang untuk mengikuti peristiwa dan merenungkan maknanya. Jadi kalau misalnya ibu berkisah, maka akan direnungkan oleh anak dan dapatlah dia maknanya. Dapat mempengaruhi emosi seperti takut, perasaan diawasi. Nah, ini bu, misalnya kalau takut, saya akan cerita gini. Kembalikan batu saya. Siapa itu? Aku. Ya, siapa? Aku laki-laki berkepala gundul dul dul. Itu anak pasti. Lalu mataku sebesar bakul kul kul. Wah, besarnya takut. Tapi dalam sisi takut kita harus memberikan rasa yang lucu juga. Nah, itu memberikan rasa takut. Kemudian perasaan diawasi. Perasaan diawasi ketika si kecil mungil tertidur, dua mata dari balik dinding jendelanya melihat. Oh ini, anak-anak kan merasa diawasi, padahal nggak ada yang ngawasi kan bu, ceritanya. Kemudian dilihat, dia rela, senang, sungkan atau benci sehingga bergelora. Bencinya gini, Mama, aku tak suka kau berada di sini. Kau bukan mamaku. Kau hanya mengaku aku perempuan tua. Mana ada mamaku sudah meninggal. Nah, anak-anak dia tidak mau mengakui ibunya. Anak-anak kan tadi waktu ngikutin si sang kuryang, gitu ya, malah gitu. Padahal itu kan karena emosi yang kita pancing. Setelah itu dia akan kita bilang bahwa kesalahan terbesar adalah malin kundang ini, si sang kuryang itu kan bisa ya dua cerita itu marah pada orang tua yang tidak dibenarkan. Nah di situ maknanya dilihat. Tapi ada sisi yang mengatakan cerita itu tidak baik karena orang tuanya mengutuk. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat lagi cerita itu terkenal karena apa? Sakit hati seorang ibu. Walaupun sakit hati sebenarnya nggak boleh ngutuk. Nah, seperti juga bu guru, walaupun capek nggak boleh ngutuk. Ya kan bu? Walaupun sakitnya tuh di sini, gitu. Gitu bu ya. Terus ada yang ini bergelora dalam lipatan cerita. Itu maksudnya dalam lipatan cerita yang ada. Keajaiban mendongeng. Cara paling ampuh menanamkan gagasan atau pemikiran mempunyai kekuatan super duper. Jadi kata Robert McEvery Brown, dia adalah ahli agama, teolog ya. Dia juga mengatakan storytelling ini punya tenaga atau punya kelebihan yang luar biasa untuk memberikan atau menyampaikan ide dari kata-kata di setiap harinya. Jadi ibu-ibu ini dia. Ini hasil tesis saya buat namanya wayang karakter. Wayang karakter ini misalnya saya buat nih orang-orangan sawah, ada kata, ada belalang yang terbang, ada kakek semut,
ada ayam, ini belalang sedang duduk. Ini buku cerita yang dibuat sendiri, memang belum diterbitkan. Rencana berikutnya, dan ini adalah buku pegangannya. Jadi waktu itu penelitian saya untuk di S2 PAUD adalah bagaimana menyampaikan cerita dengan wayang karakter. Jadi apa namanya, dia ada produknya yang harus disampaikan. Nanti mudah-mudahan minta doanya supaya buku ini segera terbit, bisa kita konsumsi masing-masing, karena saya juga pengen menulis nih buku-buku bestseller seperti Pak Freddy gitu. Udah impian ya Pak ya, nanti mohon petunjuknya, maksudnya dibimbing juga. Oke, kita lihat pemilihan tema agar jangan salah melangkah. Lakukan bercerita sesuai dengan tema dan tema yang ada di saat dan hari itu. Ibu misalnya masuk nih, lagu hari ini kita temanya aku. Lagunya apa Bu kira-kira? Aku adalah satu Bu ya. Boleh. Kemudian gini, kalau lagunya aku di dalamnya itu kan ada panca indera ya. Nah, dua mata saya, hidung saya satu. Nah, setelah nyanyi itu, Ibu masukkan tema. Ibu mau cerita Nak. Ceritanya tentang apa? Nah, Ibu mau cerita tentang kucing yang punya mata bening. Kalau anaknya bilang, Bu, kan itu kucing. Ibu cerita tentang matanya. Temanya kan panca indera. Panca indera ada di manusia. Sekarang kita cerita. Tetap aja bisa masuk. Kadang-kadang banyak yang gini, Bu, kan enak tuh cerita binatang, tapi ini temanya masih tema aku. Kayak mana ceritanya Bu? Ya nggak sih Bu? Jadi bingung nanti mau nyeritain. Yang penting adalah apa yang diambil, indikator mana gitu. Mau ceritanya fabel boleh, Ibu cerita fabel saja karena itu lebih mudah. Kenapa? Anak-anak lebih suka itu ada peran-peran binatang, peran-peran yang ada di kartun, boleh. Kenapa harus susah untuk tema? Nah, kalau di bawah usia 4 tahun anak menyukai dongeng yang tumbuhan. Bambu yang kesepian. Wah, dia kok kesepian Bu Guru? Karena setiap hari bambu tak bisa bernyanyi seperti bambu yang lain. Ternyata teman-temannya sudah dipotong untuk membuat getek. Apa itu getek Bu Guru? Getek itu untuk menyeberang sungai. Baru tunjukkan gambarnya Bu. Itu kosakata baru buat mereka. Nah, seperti hal-hal yang itu temanya tanaman. Tapi bisa jadi dia tema kendaraan. Kenapa? Itu kendaraan di air. Jadi sebenarnya bercerita itu fleksibel. Kadang-kadang malah, Bu, gimana sih Bu mau buat tema ini tapi ceritanya gimana? Nggak tertarik anak-anak. Sebenarnya sama saja. Hanya indikator mana yang mau Ibu ambil. Kalau mau diambil di cerita getek tadi adalah transportasi, maka yang Ibu tekankan adalah pengenalan transportasi air, bagaimana membuatnya dan bahan apa. Tapi kalau Ibu mau cerita tentang tanaman, nah bambu itu manfaatnya apa dan tumbuh bagaimana. Seperti itu. Jadi indikatornya yang mana? Cerita yang kita buat di atas benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita ini, maksudnya cerita yang kita buat ini benda-benda itu misalnya tuh tadi tas, kertas dan pensil gitu, tas dan sepatu. Nah seperti itu. Ini bambu kesepian, kata berhati tulus, ulat bulu dan sebagainya. Kita lihat pada usia 4-8 ini sudah lewat sampai dia akhirnya ke SD. Ini menyukai dongeng yang fabel tapi juga tokoh heroik dan tentang kecerdikan. Jadi kalau Brutus, aku akan menyerangmu segera juga. Hei Popeye, oleh makan ke bawah. Popeye kalah, Popeye humming. nah itu cerita-cerita heroik bagaimana Popeye bisa menjadi seorang pahlawan. Tuh anak 4-8 sangat suka. Tapi berikutnya kita lihat 8-12 anak-anak suka dongeng petualangan. Nah dongeng petualangan ini misalnya kisah di balik pengembara kecil. Ada buku cerita misalnya gitu. Oh ternyata pengembara kecil itu ada anak laki-laki yang suka berjalan jauh sampai dia menemukan guru di dalam hutan. Nah seperti itu. Yang petualangan. Kemudian kisah Nabi dan para sahabat. Nih Putri Pandanwangi. Ini asal mula Danau Toba juga. Karena dia gini, petualangan bagaimana terjadinya. Kisah yang memulai sebuah tempat itu sangat tertarik anak-anak yang di atas
8 sampai 12 tahun. Saya pernah mendongeng untuk anak-anak yatim yang usia SMA, Bu. Bahkan sampai mendongeng di depan anak-anak korban narkotik yang sedang direhabilitasi di Al-Kamal. Ada yang pernah mungkin Bunda? Al-Kamal Brastagi, mau naik ke atas, itu ada masjid namanya Al-Kamal. Di situ di depannya ada tempat anak-anak yang korban narkoba sedang di. Jadi kita mendongeng untuk orang-orang dewasa. Yang dilakukan adalah mendongeng tetap dengan trik kita mendongeng, tapi dia lebih kepada bagaimana tidak mendekatkan diri lagi kepada hal yang menyeramkan itu, dan lebih kepada agama gitu ya. Nah seperti itu kira-kira triknya. Jadi kalau di sini untuk anak usia dini, di luar negeri anak usia dini itu sampai 8 tahun masih usia dini, tapi kita sampai 6 tahun ya Pak ya. Iya, di luar negeri itu masih sampai 8 tahun. Kita lihat ya Bu. Yuk dongeng. Siap Bu? Siap. Siap. Kalau gitu kita mulai dari pertama. Oh ini salah satu contoh membawakan buku alat peraga. Nah dikenalkan dulu. Ayo siapa yang bisa? Ini mendongeng di bulan balita ke-30 kemarin di kantor gubernur. Nah tapi karena direkam dengan rekaman handphone, jadi memang kurang fokus, dan anak-anak juga kan mengganggu di sebelah sini. Nah seperti itu kira-kira Ibu. Jadi kita lihat berikutnya, ciptakan suasana akrab sebelum mendongeng. Oh ini Bu, kalau kita mendongeng diawalin gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi hari ini mau dongeng, mau dengar nggak? Anak-anak jawabnya enggak kan Bu? Mau pulang gitu ya. Tapi kalau ibu masuk dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anaknya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak usia dini, bagaimana Bu Guru memberi salam seperti itulah jawabnya. Jadi kalau ibu misalnya guru yang gurame, yang asik dan menyenangkan, itu biasanya gini, orangnya begitu datang, dari wajahnya, dari senyumnya, semua badannya ikut. Nah kalau gayanya tadi saya misalnya, ibu-ibu hari ini kita bisa berbagi ya Bu, dalam ini untuk menghemat waktu saya mulai Bu ya. Ibu langsung mungkin gini, duh ya Allah ruginya aku kesini, sakitnya tuh di sini. Kenapa? Karena komunikasi yang terpenting adalah di awal. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya berserah. Ambil momen pertama. Kenapa? Anak usia dini juga gitu. Kalau dari pagi ibu nyambut dia turun nih, diantar orang tuanya, dia turun. Umi, assalamualaikum. Kalau Bu Guru menyambutnya, waalaikumsalam sayang, apa kabar? Kita sejajar, disalam, langsung, ya kabar baik. Wah sepatunya bersih sekali. Ya baru dicuci, tapi tadi kena becek. Gak apa-apa, jalan, masukkan tasnya. Nah anaknya tuh dari situ udah, apapun yang akan ibu berikan nanti, dia sudah punya bekal. Wah Bu Guruku hari ini menyenangkan. Tapi kalau pagi-pagi, memang baris nih gurunya. Turun anaknya, assalamualaikum Bu Guru. Tadi malam kayak mana cerita sama anak? Aku gak bisa sekali, gak boleh berantem kan sama anak. Udah itu anaknya yang nyalakan gini Bu. Ini yang ketawa, ini yang ikut aliran sesat ini. Kembali ke jalan yang benar. Ya, mudah-mudahan dalam sini nggak ada ya Bu Guru yang gitu ya. Saya ceritanya ini di luar Dumai deh. Kenapa? Sakitnya anaknya itu gitu loh Bu. Dia sampai gini nih. Omi. Nah, begitu dia udah seperti itu, Bu Gurunya kan lagi asik. Iya, tapi aku nggak bisa nonton semalam itu gara-gara itu nonton bola. Terus anaknya, Omi. Iya, sama masukin apa tasnya udah. Kenapa? Saya juga guru Bu. Ngelihat fenomena itu, maka anaknya masukin tasnya pun gini. Nah, begitu udah selesai, masuklah gurunya tadi yang nggak mau nyalamin dengan memandang wajahnya. Anak-anak, hari ini nanti Bu Guru akan cerita. Biarin, nggak suka. Tuh,
Loh, kok pagi-pagi udah marah-marah? Gimana gurunya marah kan? Nah, anaknya langsung nggak ada lagi keinginannya untuk mendengarkan dongeng. Tapi pun belum finish di situ, belum selesai. Ibu masih bisa meraihnya lagi. Misalnya ibu mau cerita, ibu akan melakukan dengan suasana akrab. Kita tepuk dulu, silakan dua-dua berpasangan. Memang enak guru PAUD, langsung dapet aja. Iya, oke. Are you ready? Tepuk satu. Yes. Nah, tepuknya gini bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulang ya, kita ulang, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Terus ya. Aku anak sehat. Mau jadi anak sehat gara-gara tepungnya sehat banget. Pelan bu, pelan. Siap ya, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku anak soleh, selalu gembira dengan cita-cita yang tinggi mulia. Dengar lagunya. Aku anak soleh, selalu gembira dengan cita-cita yang tinggi mulia. Aku anak soleh, selalu gembira. Habis. Kasihan bu, ada yang udah pesek tambah pesek. Nepuk. Nah kalau itu sama anak-anak bu, mereka akan juga ketawa. Setelah habis, mereka sudah semuanya boleh berputar seperti gasing menghadap ke guru. Nah, bu guru mau mulai cerita. Ceritanya tentang kura-kura dan sahabatnya. Anak-anak pun mulai semangat. Itu kalau kita sudah menciptakan suasana akrab. Coba bayangkan segitu gedenya, begitu besarnya bu, peran seorang guru dari pagi sampai dia harus bisa memberikan kesan pertama. Itu suasana akrab. Nah, kita lihat. Kalau misalnya suasana akrabnya pakai lagu juga boleh. Po amai amai belalang kupu-kupu yang duduk anak pandai, dengar dongeng bu guru. Nah, kalau yang nggak duduk langsung kawannya bilang, Nanti nggak jadi pandai duduk. Ah, kata bu guru yang pandai duduk. boleh. Tapi kemudian ibu bisa udah gini, atas bawah, atas bawah, atas bawah, teman menyapa halo. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, senyum semua. Boleh. Apapun itu, lagu kah, tepuk kah, sampai ibu misalnya tolong, ibu masuk kelas gitu, berani nggak bu? Saya berani bu. Dari balik pintu saya udah bilang tolong, anak-anak langsung Apa Umi? Apa Umi? Umi mau cerita, mau dengar, mau. mereka gitu ya. Nah, Umi mau cerita, yang tadi minta tolong adalah masukkan tokohnya langsung. Itu dia. Jadi memang untuk buat kejutan-kejutan dan suasana akrab itu banyak. Atau itu malah nangis. Hatiku sedih, hidup sendiri. Anaknya pun nangis. Umi, kenapa Mi? Nih, Umi mau cerita, mau nggak? Tapi jangan sedih ya Mi. Nah, cerita sedihnya nanti kita dengar dulu dari awal. Tapi Uminya memang betul-betul pemain sinetron. Jangan nanti udah nangis, Mi jangan bilang, kok jadi sedih beneran sih? Keterusan sedihnya. Nah itu adalah efek bagaimana supaya anak perhatiannya ke kita di awal. Kemudian berani malu. Iya silakan bunda.
Kalau berani malu, bunda-bunda semuanya dalam menahan tawa, dalam menahan suara, itu tidak ada yang bermuka cantik terus. Kita mulai. Bunda, sebenarnya pendongeng itu ada 4 saja jenis suaranya. Yang diawali adalah latihan ujung lidahnya dilekatkan ke langit-langit. Keluarkan suara. Sampai seberapa tahan? Karena semakin sering maka pita suaranya makin longgar. Oke, berarti sudah ada yang lebih panjang. Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Bunda dulu. Sekarang contoh-contoh suara itu nahannya kan jelek tuh wajahnya. Kalau mau jadi ayam, letakkan lidahnya tetap di atas, kemudian keluarkan. Nah, saya nyari korban nih Pak. Suara apa Bu? Udah ada kan? Udah satu suara. Tapi kalau mau jadi ayam, lidahnya. Itu masih pelan. Kita mau yang melengking, siap? Karena ayamnya nggak kukuruyuk lagi. Biasanya Bu Guru kalau cerita suatu hari kukuruyuk. Itu ayam 2014, 2015 ayam nggak ada lagi yang gitu. Saya mau di Dumai suara ayamnya udah seperti yang ini. Kita lihat. Kita tepuk tangan ya. Nanti kalau ada di kelas ibu, di sekolah ibu masih ada yang kukuruyuk. No. Ayam kami nih gini. Ada yang keluar Bu. Mesti gitu, ayam siap berkokok ada kan yang keluarin. Coba perhatiin Bu bawahnya. Ntar ada yang keluar lagi, oke? Gampang. Jadi sebenarnya untuk jadi nggak pakai mic ya. Jadi yang belum nya gampang, nanti di rumah sambil masak. Motong cabe. Mau setrika. Boleh sambil nyapu. Kenapa Bu? Karena latihan mendongengnya nggak usah pakai waktu. Nanti bilangnya gini, Bu Iwi, saya nggak punya waktu Bu. Tepuk satu. Yes. Saya nggak punya waktu Bu Iwi. Saya ini pagi ngajar Bu, siang arisan, sore saya ikut perwiritan, malam saya harus ada kegiatan lain, menulis atau apa. Nah, saya nggak punya waktu Bu untuk latihan cerita. Nggak perlu Bu, karena bercerita ini latihannya bisa di mana saja dan kapan saja. Makanya Ibu nanti keluar dari sini bisa langsung Bu, apalagi yang naik sepeda motor angkat tangan. Nah, sambil di jalan Bu gampang. Ya kan? Gampang Bu. Kalau selama ini kan udah selesai lah baca doa, masa nggak baca doa? Langsung. Saya tuh suka latihan gitu Bu di jalan. Daripada naik mobil, lebih enak tuh kalau di Medan naik sepeda motor karena macet. Nah, iya. Jadi ambulan terus kita Pak sepanjang jalan. Ke lampu merah. Coba kita ngeliatin. Kita langsung
lebih seru lagi gitu. Kenapa? Kalau nggak kita lakukan gitu, masa sibuk kita bilang jam 3 ya sampai 3.15 kamar mandi latihan. Apa ibu? Sambil jalan aja. Terus kalau mau meniru suara, ya ibu lihat di televisi. Tuan Pep, aku sekarang sana, kau lebih aku. Nah ibu meniru-nirukan seperti itu. Kenapa? Dari tadi suara yang itu pertama sekali. Kalau suara biasa, aku, dan suara biasa, aku. Terus di apa namanya, rongga mulutnya agak dilebarin. Aku. Beda kan sama aku. Kemudian lebih di dalam, yang dipakai suara nih. Nah lebih tinggi lagi. Jadi ada 4. Satu lagi bu. Sudah dipakai di atas ya. Yang sakit batuk hati-hati. Ini mic-nya. Kenapa? Kena muncrat. Maka hati-hati. Ini ibu-ibu yang depan nih sebentar lagi pakai payung. Yang muncrat terus kan bunda. Jadi gini, kalau latihannya bu, misalnya mengatakan aku. Itu suara narator. Kita yang suatu hari ada di sebuah rumah besar, terlihat pintu besar, jendela besar, dan semuanya besar pokoknya. Nah itu narator. Tapi kalau kemudian coba bu, selama ini mungkin cuma bisanya kalau lagi sama anak, gitu aja ya. Sekarang latihan. Ya, jadi kalau mau ada efeknya, atau kalau tertawa tuh, latihannya gitu aja bu. Jadi kalau suara yang lebih mengerikan lagi, jadi suaranya bunda mau tidak lebih mirip ya. Iya, jadi ada suara-suara yang bisa kita ciptakan sendiri dari ketawa yang berenergi. Ya, tapi kalau misalnya buat cerita itu ya untuk anak-anak, kalau suaranya mengerikan sekali mereka juga takut. Maka yang diberikan adalah suara yang tidak membuat mereka takut. Misalnya harimau tadi. Kalau harimau dengan suara gitu, coba bu, 1, 2, 3. Ada yang wajahnya masih cantik ya. Memang suaranya udah tapi cantik. Kalau harimau untuk memunculkan tokoh, kalau ke anak-anak berubah wajahnya bu. Matanya lebih melotot, terus pipinya seperti bersingai. Karena apa? Saya pernah dapat cerita gini nih bu. Suatu hari seekor harimau sedang berjalan. Ternyata karena ada Oom di sana nungguin. Jadi bu gurunya yang masih imut-imut, nggak mau cerita full actionnya, nggak keluar, nggak explore, gara-gara itu tadi. Nanti mukanya jadi jelek dong. Jadinya harusnya cerita suatu hari harimau berjalan. Kan harusnya gitu. Kadang dia ceritain suatu hari harimaunya berjalan. Anaknya Itu kan dulu, iya ada harimau gitu. yang lebih sedih anaknya nggak dapet kan gambaran harimaunya. Itu tadi. Jadi kalau kita mau lihat bu, kalau misalnya membuat ayam kan udah masuk 1, 2. Nah kemudian ibu membuat suara ambulans yang panjang. Nah itu biasanya ada juga yang bilang sirene pemadam. Tapi kalau ambulans lebih dibulatkan. Jadi
Ibu latihan dulu. Nanti kenapa? Karena nafas. Ya, nafasnya harus panjang. Nah, tapi kalau untuk berbuat mendongeng, ekspresinya kita lihat setelah ini. Ini kan sudah nih ekspresi kakek. Kalau kakek, suara kakek bisa dari lidah ibu yang didorong ke bibir bawah. Ayo, 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 berkumpul di sini. Mau apa? Nah, itu kakeknya. Kalau nenek, kalau selama ini kakek sama nenek bisa sama aja dibuat bubur ya. Kalau nenek biasanya bibirnya dilipat dua-dua ke dalam. Dedekku, terimalah, terimalah takdirmu menjadi muda dan cantik. Masa ngomongnya muda dan cantik? Jadi memang untuk jadi bu guru yang melakukan itu harus jelek wajahnya. Terus ada nanti kalau cerita color stay di mana-mana, naik sini lipstiknya, naik ke sini lipstiknya. Terus nanti anaknya nanya, ibu guru lucu kali, memang. Bu guru jangan langsung pulang, aduh malu kali ya lah nanti aku ceritanya. Bu guru langsung bilang, Kala-kala pilih nama di sini. dilap aja bilang Siri, padahal lipstiknya kesana padi kan gitu. Oke, itu color stay di mana-mana. Nah, kita atasi, gunakan bahasa anak-anak. Kalau read a story di Erlangga itu biasanya dilakukan di Gramedia. Nah, kita gunakan bahasa anak-anak. Maksudnya bukan mencedalkannya, tapi gunakan bahasa yang dia mengerti. Nah, kalau kita misalnya sudah melakukannya, apa kabar? Kita jumpa lagi. Nah, terus kita buat lagi tepuknya. Tepuknya macam-macam. Tepuk semangat dan tepuk apapun yang membuat mereka semangat untuk melihat. Bahasakan ke anak. Nah, setelahnya ibu lihat ada suara, nada suaranya ekspresif. Kalau kita misalnya bercerita, suatu hari di sebuah gunung ada sebuah tanaman yang sudah kering sekali. Ya anak-anak itu datang. Maka anak-anak pun dengan anak-anak gitu. Jadi kalau ibu suatu hari aja udah berapa itu gelombangnya? Latihannya itu sama suara ibu guru yang mendongeng biasanya itu harus artikulasinya jelas. A, I, U, E, O. Kan ada teman kita yang kalau ngomong payah kebuka mulut ya bunda. Kita kan sama, jadi kemana kita hari ini? Jadi mana? Ya sebenarnya menurut saya gini. Ah, itu nggak cocok jadi pendongeng. Harus latihan dulu artikulasi. Kenapa? Kalau kita kan misalnya harus A. Suatu hari, seekor tupai melompat sambil melibaskan ekornya. Jelas. Lepas, muncrat. Nggak masalah. Kenapa? Anak-anak mendengar dengan pas. Kalau ibu, suatu hari seekor tupai melompat sambil melibaskan ekornya. Anak-anak pasti dengarnya gini, hah? Dan mereka langsung ngantuk. Nah, benar. Nah, ketika itu ada juga eksperimen suara. Eksperimen suara dibutuhkan ketika ibu membuat suatu kegiatan. Misalnya nih, ibu mau menceritakan tentang keadaan di hutan yang besar, tapi nggak ada bawa alat peraga. Gimana caranya? Suara. Ada eksperimen suara. Kenapa? Dilakukan dengan hanya melibas-libaskan mulut. Kalau suara yang paling gampang suara angin, Bu. Coba kita mulai. Kita mulai dulu ya. Langsung pengaturan napas. Bisa jadi ombak, angin, apalagi Bun? Semuanya bisa. Nah, kalau nanti Bunda akhirnya harus memberi ilustrasi ketika jalan.
Itu dari perut. Nah, biasanya kalau pendongeng nanti agak ramping perutnya. Nah, setiap kali melatih untuk menjadi pendongeng dengan bantuan ini gampang, Bu. Bunda juga bisa menirukan suara helikopter dari lipatan lidah. Ini lipat lidahnya, digoyang ke kiri kanan. Biasanya muncrat. Kenapa bantuan mic ini bisa membuat semakin banyak efek suara? Karena kalau saya misalnya gini, sampai kapan ini bisa dibantu. Jadi dibuat, jadi kayak akapela dari mulut, gitu ya. Nah, tolong, dia menangis ketakutan anak-anak, tapi wajah ibu nggak takut. Tolong, orang nangis, gitu ya. Ekspresi itu harus ada. Makanya ketika kita bersama-sama dengan anak-anak, sering saya katakan, ekspresinya mana anak ayo? Anaknya dilatih untuk itu. Kenapa? Gurunya juga harus. Kenapa? Mimik wajah ini menentukan ketika ibu berhasil atau tidak. Anak-anak kalau gurunya mendongeng dengan wajah datar, maka dia akan menampilkan juga wajah datar ke ibu. Tapi ketika ibu bercerita tentang Nabi Sulaiman berada di atas samudera, ombak besar, anak-anak pun, sahabatku kemarilah. Nabi Sulaiman datang, berada di atas air, mengambang dan tidak tenggelam. Anak-anak kan dengarkannya dari mulai besar, kecil. Perhatikan, karena saya lihat ibu juga gitu nih ketika saya cerita. Nggak jauh beda. Kalau kita bercerita dengan sungguh-sungguh, dengan vokal yang memang diatur, maka orang yang dengarkan. Padahal kalau orang bilang kutipu kau gitu. Kenapa? Orang diceritain kok didongengin, tapi itulah kenapa bergunanya dongeng itu untuk terapis orang-orang yang sedang kena bencana dan sebagainya. Kenapa? Memang dia dibawa ke alam bawah sadarnya supaya dia tertarik, tapi dengan mimik wajah yang ancur-ancuran gini. Kemudian ayo kita nyanyi dengan tepuk dan diskusi. Jangan sampai menabrak batu nisan. Anak-anak terus mendengar suara, kita nyambut, plotnya tegang, anaknya udah dibayangin. Nah itu yang membuat mereka tertarik. Ada lipatan-lipatan cerita. Kenapa? Karena memang setiap kali mendongeng kita memang harus memberikan plot yang menegangkan. Kalau nggak tertarik. Belajarnya di dua karakter aja, Bu. Misalnya gini. Hai, sedang apa di sana? Aku, Iya, kamu. aku sedang mengintip ada dua anak ayam. Hei, itu anakku. Iya, ayam jago. Aku tahu. Bolehkah aku masuk? Tidak. Iya, ayam jago. Aku kan jadi kaget. Hei, belalang, pergi sekarang atau aku makan. Jangan ya ayam jago. Sekarang. Iya, aku pergi. Sekarang. Iya. Dari mulai tegang, tegang,
gitu ya, ada dimainkan, ada lompatan-lompatan itu. Jadi ceritanya menarik. Kalau misalnya ibu cuma mengatakan ada belalang sedang mengintip kedua anak ayam, terus ketahuan sama ayam jago, ngapain di situ? Terus katanya aku ngintip ada 2 anak ayam, boleh masuk nggak? Nggak boleh. Nanti kau makan, ayo pergi apa enggak? Ceritanya sama kan? Cuma yang satu kau makan. Jangan. Sekarang. Iya. Sekarang. Iya. Nah, walaupun nggak kemana-mana, di sini aja gurunya. Nah, itu lompatan-lompatan cerita yang membuat anak bisa langsung merasa gitu loh, dimainkan emosinya. Nah, plot menegangkan sudah, kemudian tangkap dengan situasi dan kondisi. Ini ketika itu panggungnya terlalu tinggi, anaknya di bawah, dia nonton sampai gini. Nah, kalau ibu tetap berdiri, maka dia pun dongeng gini, anak, are you ready? Maka lakukan dengan duduk, dengan setengah duduk. Atau tanggap dengan situasi adalah seperti misalnya saya punya pengalaman pribadi mendongeng di lapangan di Kabupaten Asahan. Itu di tengah lapangan, tapi dia punya panggung stage-nya kecil banget. Sementara saya membawa dayung karena di situ harus mendongeng tentang seorang pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut. Alamak, capek kali lah mendayung, tak dapat tuh ikan nih. Saya tuh ceritanya tentang seorang. Mak, udah nggak sampai, tapi tak ada ikan, cuma ikan koci-koci mak, ikan teri. Karena juga audiensnya orang tua, ya, saya mendongeng itu lebih kepada budaya di sana. Tapi ibu-ibu tahu nggak? Begitu saya mau masuk ke kapal lagi, kapalnya dibuat dari kardus, ternyata itu terlalu dekat dengan ujung panggungnya. Akhirnya saya jatuh dari panggung. Jatuh dari panggung dengan ya posisi kita jatuh gitu ya, begitu jatuh. Alamak, sakitnya lama. Terjatuh pula di kapal ini. Oh, mak, Pada dalam hati saya, ya Allah, sampai segininya yang cari uang kah? Gitu ya. Tapi itulah kecintaan akan profesi. Kita nggak mau ketinggalan momen. Tepuk tangan buat yang sudah suka dengan profesinya guru PAUD. Apapun itu resikonya tanggung. Karena kalau harus jelek dongeng harus jelek. Gitu. Nah, waktu itu saya merasa gini, ini profesi saya sudah pilih. Kalau saya kemudian menyerah dengan keadaan, dengan situasi dan kondisi, maka itu bukan pejuang sejati, betul? Akhirnya saya pun pura-pura, mak, jadi terpincang kaki awak. Tadi terpeleset di sana mak. Padahal memang sakit betul. Begitu turun panggung, panitia langsung, Bu, memang kayak gitu tadi, Bu. Ibu kok apa banget, Bu? Menjiwai peran. Emang jatuh, Bu? Terus saya senyum-senyum. Maksud lo, saya tuh tadi jatuh beneran, bukan jatuh peran. Oh, jadi sakit, Bu? Ambil itu minyak gosok. Pokoknya pakai air, pakai counterpaint karena terpelekok kan gitu. Cuma yang kita tetap harus melanjutkan dongeng. Nggak mungkin kan saya sampai begitu jatuh, aduh panitia udah nanti dulu lah siapa. Sementara momen pada saat itu, oi mak, gitu. Daerah nonton gitu ya. Tiba-tiba saya jatuh dan akhirnya saya harus bilang, aduh panitia sakit kali, tolong kenapa? Bisa-bisa saya nggak diundang lagi nanti, nggak profesional katanya gitu ya. Padahal memang jatuh, tapi tanggap dengan situasi dan kondisi. Satu lagi kalau untuk ke anak-anak, itu kan momennya ketika kita mendongeng di depan orang dewasa ya. Kalau ke anak-anak, ibu-ibu misalnya gini kan, mendongeng bisa dilakukan di luar kelas. Nah, sayang Bu Guru, hari ini kita mendongeng tentang ayam dan peternakan. Wak wak, hai ayam, sedang apa? Trilililili. Bebek, ayam sedang belajar untuk memakan banyak makanan supaya bisa gendut sepertimu. Kata ayam jago yang selalu langsing dan tinggi. Wak wak, aku memang pendek, tapi kakiku pendek. Apa bedanya? Ya iyalah, karena kakiku
Aku pendek, badanku pendek. Tapi kau kan gendut. Haha, kalau aku nggak gendut, aku nggak jadi bebek panggang. Aku juga jadi bebek penyet. Akan sama ya. Tahu-tahu lagi asik menikmati duanya sedang berdiskusi, ayam dan bebek, hujan. Apa yang dilakukan? Ibu kan di luar tadi. Ya, hujan tuh, tis, lintik-lintik. Wah, kalau berenang airnya belum kelihatan. Oke, berenang. Tapi kita paling nggak kan harus membawa anak-anak masuk. Jangan putuskan imajinasinya. Langsung bilang, ayam dan bebek melihat ke atas. Bebek, kau lihat awan itu hitam dan mulai mengeluarkan air mata. Itu namanya hujan tahu. Kalau gitu, kita bergandengan tangan. Wah, tentu saja kita masuk ke kandang. Ayo teman-teman. Semua anaknya ngikut dulu. Ikut. Ayo kita nyanyi. Wak wak, wak wak, wak wak. Sampai jalan, gurunya ikut di depan. Jadi anaknya sama dengan bebek dan ayam. Aku mau jalan dengan bebek, bebek di belakang, ayam di depan. Tidak ada yang jadi juara selain Bu Guru. Anak-anak yang tadinya di luar, nanti dulu bebek ayam. Biasanya Bu Guru gitu kan, spontan. Hujan nak, bebek ayam nanti aja nanti. Anaknya kan langsung, Bu Guru ayamnya, gitu ya. Jadinya terputus imajinasinya. Ayo bawakan mereka. Padahal nggak ada dalam konteks ayam dan bebek berpegangan dan nyanyi. Cuma supaya anaknya nggak bubar dan tetap dalam konteks cerita. Begitu nyampe di kandang, Wah, kita sudah sampai ayam. Teman-teman, buatlah lingkaran. Kita akan duduk bersama. duduk lagi. Anaknya kan ikut Bu dalam cerita. Kan ceritanya. Maka mereka tetap dalam konteks. Walaupun nanti mungkin kan kita punya teman juga, temannya ikut membantu kalau anak-anak yang tidak fokus pada cerita. Tapi biasanya anak yang menyukai dongeng akan fokus ikut dalam cerita. Ikut dia Bu. Wak wak, wak wak. Ayam dan bebek. Wah, siap sibuk dia mengikuti seakan-akan dongeng ibu. Nah itu dia namanya tanggap dengan situasi dan kondisi. Kemudian ketika ibu mendongeng dengan pentas yang besar sekali, tapi audiensnya jauh, gimana caranya Bu? Pentasnya besar, karena besarnya audiensnya jadi jauh sama ibu. Sementara ibu harus menyampaikan cerita dan bisa berhadapan dengan mereka. Bagaimana caranya? Iya, lebih baik gak usah pakai dulu mic-nya kalau dia memang, karena walaupun kita pakai mic tapi kita jauh. Nih misalnya gini pakai mic, tapi penontonnya itu sana tuh, batasnya ke sana. Sama Bu, mereka nggak akan melihat ekspresi Bu. Kebetulan mungkin panitia bilang Bu, mic-nya itu pendek ininya, berarti nggak bisa, lepaskan saja mic-nya. Saya akan mendongeng di tengah mereka. Jadi tetap kita berada di dalam lingkaran, setengah lingkaran kan, agar tetap bisa kontak mata. Kenapa? Mendongeng itu untuk yang sudah memang biasa mendongeng. Kontak mata itu perlu agar apa? Ibu melihat berhasil nggak sih saya masukkan materi saya ke anak-anak. Kontak mata. Kalau anaknya kontak mata pun masih gini, kayak gini, oh berarti ngantuk anaknya. Saya nggak berhasil. Tepuk satu, yes. Saya ada tepuk kejut. Tepuk kejut. Jut, 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 jut. Oke, kita kejutin temennya yang sudah wisata jiwa. Tepuk kejut. Jut, 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 jut. Udah mulai kena dikejutin langsung, apaan sih ya? Gitu ya. Oke, kita setelah itu tanggap situasi dan kondisi. Inilah dia Bu keseluruhannya. Yang pertama apa Bu? Dengan keras?
Berani terima tantangan? Jawabnya wani piro. Kenapa Bu? Biasanya dibayar dengan banyak sekali keberkahan. Sungguh. Kemudian kita lihat akan pada akhirnya menjadi tokoh idola dirindukan anak didik. Guruku? Idolaku. Biasanya guru yang asik dan menyenangkan yang diidolakan. Nah, kalau ini jam berapa Pak? Oke, kita lihat. Sebelum kita praktek, ada 5 tipe guru. Ibu-ibu, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita akan lihat tipe guru yang mana setelah nanti pelatihan ini. Guru wajib, guru sunnah, guru makruh, dan guru haram. Kita akan lihat apa kata Bapak Profesor ini, bahwa guru wajib itu adalah silakan dibaca dan ditelaah. Dia tidak hadir, maka orang-orang mencarinya. Aduh, hari ini Bu Eni nggak hadir, kelas sepi, sekolah sepi, nggak semangat deh. Itulah guru yang wajib. Kemudian dia punya ciri-ciri karakteristiknya ini. Tulus, administrasinya lengkap, mengajarnya bagus, aktif, memandang bekerja sebagai belajar, mengutamakan to be daripada Oke, that's good. Jadi apa dulu yang kita buat, baru apa yang aku dapat, gitu loh. Kita lihat lagi berikutnya, dia bilang tadi ada guru sunnah. Dibutuhkan, tapi ketidakhadirnya membuat orang tidak kehilangan, biasa saja. Jadi ini guru-guru yang umum biasanya. Ya nggak hadir nggak apa-apa, nggak ngaruh. Tapi kalau hadir ya alhamdulillah memang dibutuhkan. Karakteristiknya kita lihat, bekerja pamrih karena mengharapkan nih. Kemudian kemampuannya bagus, memandang bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Sedih. Nah ini dia, guru mubah. Hadir dan ketidakhadirannya sama saja. Coba bayangkan Bu, kalau kita hadir dianggap nggak ada, kayak uka-uka ya. Kita hadir tapi nggak ada, karena nggak ada rasa yang didapat oleh kehadiran kita. Kita nggak memancarkan aura kita, maka kita jadi guru mubah. Alangkah ruginya kita. Ketika anak-anak juga melihat, Bu Guru, iya nak, Bu Guru datang, iya, semalam juga nggak datang nggak apa-apa. Udah masuk kita golongan mubah. Bekerjanya asal menggugurkan kewajiban. Ya, pulang kerja, pulang, besok datang lagi, pulang lagi. Padahal menurut kita lihat di kitab suci bahwa yang beruntung adalah bahwa setiap hari lebih baik dari hari kemarin. Maka ketika kita menjadi guru mubah, kita nggak melakukan hal itu. Kita selalu melakukan, dah itu lagi, nggak apa-apa lah, itu kan gue, gitu. Padahal merugi, dalam golongan yang merugi. Jadi saya memohon, bisa jadi ibu-ibu nanti akan menjadi bu guru yang sangat diidolakan anak-anak karena kehadiran cerita-cerita segarnya. Kemudian kita lihat lagi Bu, guru makruh, udah tolong-tolong bebeknya. Guru ini kehadirannya tidak diharapkan, gawat nggak Bu? Dia datang, ini ibu para kepala sekolah biasanya merasakan juga. Dia datang, tapi dia nggak diharapkan. Kemudian ketidakhadirannya membuat orang lain tenang bekerja. Ya Allah, kalau dia nggak datang, orang tenang Bu. Berarti destroyer ya, perusak itu ya. Selalu mengkritik orang lain dan atasan. Tetapi bila disuruh kerja tidak mampu, pekerjaannya tidak baik. Bayangin Bu, ini kalau udah datang ke sekolah kerjanya ngerumpi aja. Kemarin kayak mana kalau sekolah, ngapain aja dia? Bukan diurus administrasi kelasnya, yang dirumpikan yang lain. Si Anu itu kemarin buat alat peraganya jelek, pepeot. Pokoknya kayak gitulah. Aku nggak mau, daripada pepeot aku buat aja. Loh, kok bisa itu loh? Menghina tapi tak berbuat.
Kembalilah ke jalan yang benar yang sudah sesat. Saya merasa yang di dalam sini tidak ya. Amin. Oke, begitu masuk kepada guru yang paling menyedihkan. Ini ketidakhadirannya sangat diharapkan. Sampai terpakulah bebeknya ini. Tolong! Nggak kuat dia menutup aibnya. Aduh! Berperilaku tidak pantas jadi guru, tindakannya selalu menimbulkan masalah dengan sesama teman, tidak akur dan pekerjaan tidak ada yang beres. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya hal-hal itu sudah dimasukkan dalam kategori yang seperti ini. Kenapa? Mengingatkan kita kembali, maka ditanya di sini. Katanya dalam hati aja, Bu, nggak usah disebutkan. Tanyakan pada hati dan diri sendiri. Kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati, kesalahan terbesar adalah tidak berbuat apa-apa. Kemudian diminta untuk lakukan, dan lakukanlah. Ibu melakukan permintaan saya, lakukan sekali, bisa jadi ibu menemukan kegagalan. Lakukanlah. Jalan untuk ibu menuju sukses. Kalau ibu cuma melakukan sekali terus gagal, terus akhirnya udahlah memang nggak bakat, kita ganti aja nama ibu menjadi Nur Bakat supaya bakat. Kenapa? Saya sering melihat bahwa alasan guru-guru dibalik kata bakat dan talenta, padahal kita diminta untuk membangun dan menstimulus, memberi rangsangan untuk bakat dan talenta anak, untuk karakter anak. Ibu bisa lihat dari sini, kekuatan, keberanian, kecerdasan, dan keajaiban ada di dalamnya ketika ibu melakukan. Tapi kalau ibu nggak melakukan, dari mana ini? Di mana ini? Ada orang bilang, kami dari mana Bu? Barusan latihan dongeng, pelatihan kami tadi. Terus gimana Bu kira-kira? Ya udah dapat aja di fotokopi. Keluar dari sini, menguap seperti apa ya? Nggak berbekas. Bensin kali ya, bensin masih tercium baunya, gas, sampai memabukkan ya Bun. Nah, jadi saya tidak berharap begitu. Karena apa? Dari sendiri bahwa Anda pasti bisa, meskipun mungkin nanti latihannya begitu dulu ya. Karena apa? Ada bagian-bagian latihan yang masih belum gitu ya. Nah, itu memang perlu waktu. Karena saya juga memulai mendongeng ini dari tahun 2000. Tapi ketika kecil saya suka main BP-BP-an Bu. Kita rewind dulu. Kecil dulu saya tinggal di perkebunan air batu PTP 6 kalau ada yang tahu Bunda, Kabupaten Asahan. Nah, sebagai anak perkebunan, cakep istilahnya, cah kebun. Maksudnya bocah anak kebun ya. Sebagai cakep, saya di sana itu sukanya main yang gitu. Tapi dulu kecil saya sering dianggap anak yang seperti autis ya, karena suka cerita sendiri. Jadi kalau udah main BP-BP-an itu kan yang bisa dilepas bajunya. Ada nggak Bu yang ingat? Main bongkar pasang BP istilahnya saya. Ah itu kan ada bapaknya, ada ibunya, ada mobilnya gitu ya. Dimulai dari situ ya. Assalamualaikum Bu, saya jadi bapaknya di situ. Di atas peti nih Bu. Peti bawahnya tuh kelapa sawit apa jangannya, saya suka main di situ. Nah suka sekali sampai akhirnya orang bilang tuh anaknya aneh itu, nggak suka main suka, tapi saya lebih suka bercerita. Tapi akhirnya ada nikmat di balik itu ketika udah besar, udah jadi ibu guru, saya melihat oh ternyata anak-anak memang suka menghayal dan saya melanjutkan hayalan saya. Akhirnya saya memperdalam, menekuni bahwa oh ini profesi saya, profesi yang mendukung ini, dan apa yang bisa kita lakukan maka kita asah. Luar biasanya ketika kita bisa menguasai satu saja tapi dengan profesional. Kita tak perlu bisa semua Ibu, karena kita hanya manusia biasa. Kita diberi kelebihan untuk memilih mana yang bisa kita pilih untuk menjadikan diri kita adalah diri yang karena nggak semua harus bisa ini, pinter ini, enggak. Saya kebetulan untuk menari dulu sempat jadi tukar pelajar se-Asia Tenggara, tapi itu dilakukan waktu masih imut-imut. Sekarang badan sudah amit-amit.
Nah, ketika imut-imut masih bisa. Nah, ketika amit-amit, menari kan tidak bisa lagi dilakukan. Hanya sebagai kapasitas pelatih. Oke. Kalau mendongeng, ibu mulai dari sekaranglah saatnya. Tak ada kata terlambat. Kenapa? Karena memang mendongeng nggak perlu badan yang sangat cantik, nggak perlu suara yang hebat sampai jadi penyanyi, enggak. Yang diperlukan adalah niat. Niat bahwa ibu memulai sebuah cerita. Nah, nanti setelah ini, setelah kita istirahat, kita ada sesi praktek. Ya, jadi sebelum sesi praktek, sebelum masuk ke sesi praktek, sampai di sini saya tutup. Saya akan sadarkan kepada kita semua, kita sama-sama belajar bahwa ketika kita jadi guru biasa, anak-anak hari ini, anak-anak semua sudah berbuat baik, Bu Guru senang, ya anak-anak ya, memberitahu. Kemudian guru yang baik itu akan menjelaskan, sayang, karena kalian tadi sudah melakukan semua dengan hebat, maka Bu Guru akan memberikan bintang. Bintang itu adalah hasil dari semua yang kalian lakukan dengan kesungguh-sungguhan. Nah, itu memberitahu, menjelaskan. Kemudian guru ulung memperagakan. Ibu bisa memperagakan. Anak-anak, kalau tadi waktu Bu Guru bilang, sayang, lompatlah dengan benar, maka ada yang lompatnya menyakitkan. Maka seperti apa? Hahaha, jatuh Bu Guru. Ini Bu Guru, nggak bagus Bu Guru. Itu guru yang ulung. Kenapa? Dia bisa memberitahu, menjelaskan sambil memancing anaknya berpikir kembali, memperagakan. Ketika kemudian ada guru hebat adalah yang iya, kalau suaminya namanya Ilham sekaligus ya Bu, tak ada pun orangnya tapi dia tetap dikenang. Ih, dulu Bu Guruku itu loh, senyumnya nggak nahan, dongengnya nggak kuat, apalagi bentuk kasih sayang dengan sapaannya. Itulah yang mengilhami. Akhirnya ibu bisa sukses. Bu, saya pengen mau nyanyi, kita sama-sama punya kenangan sama lagu Tenda Biru nggak sih? Iya. Iya, tapi ini syairnya saya rubah. Saya tapi nggak pinter nyanyi. Bunda, siapa ini? Kita minta Bunda